teman-teman semua. Eh, Pertama, kita malam ini akan melanjutkan materi dari sesi minggu lalu ya. Sekarang ini kita akan diskusi analisa teknikal. Nanti akan dilanjutkan lebih dalamnya oleh teman saya gitu ya. Jadi, oke, udah kelihatan ya slide-nya. Oke, berinvestasi di pasar modal. Kembali lagi, kemarin kan minggu lalu kita udah belajar analisa fundamental. Sekarang kita belajar lebih spesifik ke analisa teknikal ya teman-teman ya. Oke, filosofi dari analisa teknikal itu harus kita selalu ingat dan harus kita selalu laksanakan dan kita inilah patuhi. Maksudnya jangan kita hanya menarik garis tapi kita tidak tahu filosofi dari analisa teknikal itu sendiri. Filosofi yang pertama adalah market action discount everything. Maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi di pasar itu sudah mendiskontokan segala informasi yang sudah ada. Maksudnya apa? Misalkan nah balik lagi ya ke sebelumnya kan aku udah bilang tuh bahwa market capital market itu 1 sampai 2 langkah lebih maju di depan, jadi 2 langkah di depan dibandingkan dengan real economy. Maksudnya jadi ketika market tiba-tiba nih, misalkan tiba-tiba market tiba-tiba downtrend, pasti dia sudah merefleksikan informasi yang akan terjadi ke depannya itu seperti apa. Atau misalkan nanti ini ekonomi global dan ekonomi Indonesia akan mengalami recovery. Nah, jadi nanti sebelum pengumuman GDP dan pengumuman data-data lainnya bahwa ekonomi itu akan recovery dan bakalan lebih naik lagi, itu biasanya capital market atau pasar saham biasanya itu lebih naik lebih dahulu dibandingkan real ekonomi seperti itu. Jadi market action discount everything. Contohnya lagi ke emiten, misalkan tiba-tiba emiten A, B, C, D tiba-tiba menghasilkan laba yang signifikan, entah itu memang dari aktivitas operasional ataupun dia menjual aset atau melakukan investasi, itu biasanya harganya juga ikut naik kayak gitu, atau hal-hal lainnya. Terus prinsip atau filosofi yang kedua, price moves in trends. Jadi harga saham itu secara teknikal itu selalu bergerak di dalam tren. Entah itu trennya bearish, entah itu trennya bullish ataupun sideways seperti itu. Jadi tinggal kita melakukan trading itu tinggal memanfaatkan peluang-peluangnya aja. Tinggal kita menelitinya secara lebih detail aja. Terus filosofi yang ketiga, history doesn't repeat itself, but it is a rhythm. Jadi sebenarnya harga-harga saham itu tuh kayak ritme aja, kayak irama musik ya. Jadi udah ada nada-nadanya. Jadi misalkan kalau di dalam musik itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sama seperti di market juga. Jadi ada saatnya market itu bull, ada saat marketnya itu bearish, ada saatnya market itu sideways. Jadi nanti kita bisa perhatiin kalau di chart, misalkan kalau kita perhatiin kan stock market yang udah cukup lama itu kan di US ya dan Eropa. Tapi biasanya yang lebih sering kita lihat itu US, misalkan di Dow Jones Industrial Average itu, di Dow Jones Index itu kita perhatikan misalkan dari awal 1900-an aja, itu dia udah ada momen-momennya. Jadi misalkan krisis 10 tahunan itu udah ada momen-momennya, lalu nanti ada momen-momen small crisis juga. Jadi itu ritme-ritme aja seperti jadi nggak ada misalkan nih kayak kemarin bulan Januari teman-teman yang baru mulai gitu, oh ini turun, apakah turun akan jadi Rp1.000? Nah itu nggak mungkin juga gitu ya. Jadi momen-momen itu akan selalu berulang. Jadi ketika dia udah naik kencang gitu kan, pasti akan turun lagi. Nanti udah turun dalam, pasti akan bull lagi seperti itu. Oke, sejarah analisa teknikal ya. Pertama kali analisa teknikal itu di Jepang ya, digunakan oleh orang Jepang. Jadi yang penemu pertamanya itu bernama Homa Munehisa. Jadi orang Jepang itu melakukan analisa teknikal itu untuk dalam transaksi jual beli komoditas. Spesialnya itu lebih ke jual beli beras ataupun gandum seperti itu teman-teman.
Jadi awalnya orang Jepang itu menggunakan analisa. Kalau sekarang tuh kan kita udah enak ya lewat teknologi, lewat apps ataupun web seperti itu melihat chart. Jadi kalau dulu zaman dulu itu ya udah misalkan nih harga beras Rp1.000 per kilo gitu. Ya udah itu nanti dimasukin dotnya. Jadi awal mulanya itu dot. Jadi di titik di harga 1.000 gitu. Jadi kayak grafik. Kalau ketika kita waktu sekolah dulu tuh kita belajar grafik, jadi X, Y, sumbu X, sumbu Y, seperti itu sama aja. Terus dari dot berubah menjadi kotak persegi. Terus udah semakin modern, barulah kita mengenal dengan candlestick ataupun yang lainnya. Nah ini tadi kan Jepang, lalu kalau dari sisi negara barat, itu sebenarnya ada 2 orang ya, tokoh yang sangat terkenal. Pasti yang pertama yang udah sering teman-teman dengar, kalau yang udah cukup lama itu Charles Dow. Yang kedua ini mungkin jarang terdengar ya, ini tokoh ini namanya Joseph de la Vega. Sebenarnya dia ini orang Belanda, tapi dia bahasa Spanyolnya juga jago kayak gitu. Jadi Charles Dow ini seorang jurnalis di Wall Street Journal. Jadi dia itu membuat indeks di indeks industri sama transportasi. Jadi dia itu mengelompokkan perusahaan-perusahaannya. Dan makanya sekarang dia dinobatkan ada indeksnya sendiri kalau di US market kayak gitu. Jadi si Charles Dow ini nanti ada menghasilkan beberapa teori lah yang bisa sampai sekarang yang bisa kita gunakan juga. Terus Joseph de la Vega ini dia sebenarnya lebih lama daripada Charles Dow ya. Dan hampir mirip sama seperti orang Jepang sih sebenarnya. Kalau si Charles Dow ini kan dimulai dari abad 18, sementara Joseph de la Vega ini dia mungkin abad 16 sampai abad 17. Itu buku dia yang terkenal itu adalah Confucian the Confucianist. Jadi dari abad 16 pun dia sudah menyatakan bahwa di market itu selalu ada namanya manipulasi dan spekulasi kayak gitu. Jadi bukan hal yang baru seperti itu ya. Nah ini Dow teori. Ini poin-poin dari Dow teori ya tentu saja yang ditemukan oleh Charles Dow itu tadi ya. Pertama market action discount everything, sama seperti filosofi dari analisa teknikal tadi. Jadi sesuatu informasi sekecil apapun itu sudah didiskontokan ataupun sudah direfleksikan di keadaan pasar begitu. Terus ada 3 market trend, yaitu primary trend, secondary trend, sama minor trend. Lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Terus primary trend mempunyai 3 fase. Itu adalah fase akumulasi, fase partisipasi, fase distribusi. Nah, seringnya adalah kita para retail itu masuknya di partisipasi, bahkan yang bahaya yang bisa sampai membuat kita istilahnya nyangkut, istilah Indonesianya nyangkut, itu kita masuk di fase distribusi. Maksudnya fase distribusi gimana? Misalkan kita masuk KF ketika dia udah di harga tinggi-tingginya seperti itu. Ya udah itu udah tinggal distribusi aja. Distribusi maksudnya gimana? Ya udah yang punya harga bawah dia tinggal take profit aja. Jadi kita seharusnya masuknya paling tidak di fase partisipasi seperti itu. Terus index must confirm each other. Maksudnya setiap indeks itu saling mengkonfirmasi. Jadi kalau dulu zamannya si Charles Dow, ketika industrial index itu selalu mengkonfirmasi transportation index kayak gitu. Kalau sekarang misalkan Dow Jones, IHSG, Nikkei dan indeks-indeks negara lainnya itu ada korelasinya seperti itu kalau kita perhatikan. Terus volume perdagangan itu akan mengkonfirmasi sebuah tren. Jadi nanti kita bisa lihat di chart, misalkan ketika trennya lagi naik, terus volumenya juga ikut naik, itu berarti mengkonfirmasi ini masa bullishnya lebih lama seperti itu. Atau kebalikannya, ketika trennya lagi bearish, terus volumenya juga menurun, itu berarti bearishnya lumayan lama juga. Terus trend will always move, till a reversal sign. Maksudnya apa? Jadi ketika bull dia akan bull terus sampai ada di titik ada tanda-tanda ini akan ada reversal atau balik arah menjadi bearish. Atau kebalikannya dari masa bearish dia akan terus melanjutkan masa bearishnya sampai ada tanda-tanda reversal sign untuk menjadi
bully seperti itu. Ini kok ada coretan ya, gitu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rifki Hanif. Silakan, Pak. Thank you, Ward. Iya. Anyway, melengkapi apa yang sudah Edward bicarakan, saya akan melanjutkan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan technical analysis. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang dirasa mau ditambahkan aja ya, Ward ya. Nggak apa-apa, langsung dipotong aja. Jadi biar lebih Iya. saya bingung nih pakai izin ini. Saya bentar, membiasakan diri dengan Zoom. Sudah kelihatan? Belum. Proses Oke, sudah. Oke. Kalau kita bicara terkait technical analysis, maka yang pertama kali kita lihat itu sebenarnya secara mata telanjang kita bisa lihat tentu adalah bentuk daripada chartnya itu sendiri. Dan yang paling umum kemudian kita ketahui ada 3 chart types. Yang pertama adalah line chart, kemudian chart, dan yang ketiga adalah candlestick chart. Mungkin ini contohnya. Ini tuh ada minimize. Ininya tuh kelihatan nggak sih? Oke. Jelas nggak? Apa ada yang keblok? Nggak ada yang keblok kan ya? Jelas, Pak. Oke. Yang ini line chart. To the best of my knowledge sampai detik ini sih, kok saya rasa hampir saya sih belum menemukan orang yang pakai line chart dalam daily usage-nya untuk menganalisa suatu saham. Mostly yang saya ketahui orang akan menggunakan candlestick chart. Saya pribadi menggunakan bar chart karena saya lebih mudah menggunakan ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar, dalam artian saya lebih bisa mudah meng-acknowledge adakah pattern misalkan dalam chart tersebut itu ketika saya menggunakan bar chart. Ketika menggunakan candlestick chart agak-agaknya sedikit banyak terlalu crowded, jadi justru akan membingungkan saya. Tapi balik lagi ini sebenarnya adalah matters of preference dari masing-masing individu. Yang bisa dilihat kalau di line chart, ini line chart itu melihat gambarannya kan dalam gambaran yang lebih besar, kemudian akan terlihat ketika dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, tapi tidak kemudian memberikan gambaran yang lebih detail terkait open positionnya di harga berapa, kemudian close positionnya di harga berapa, kemudian dia bergerak di rentang harga berapa dalam satu hari atau dalam periode waktu tertentu, yang justru lebih digambarkan secara lebih detail di bar chart dan candlestick chart. Di bar chart kita bisa lihat, ini contoh bar chart yang merah, atau yang ketika posisi open-nya posisi close-nya lebih rendah daripada posisi open-nya. Jadi di sini ketika pembukaan pagi jam 9 teng, let's say kita bicara di pasar saham normal di Indonesia, pembukaan jam 9 misalkan, atau kemudian kalau pre-market jam 8.50, pembukaan harganya di harga segini, let's say di harga 4.000 misalkan. Kemudian dalam satu hari rentang waktu ini terjadi kenaikan yang dari harga opennya sampai ke titik sini. Let's say ini titik 4.090, 4.080, atau let's say 4.100 lah biar lebih gampang. Kemudian di dalam satu hari yang sama, let's say ini kita sebut ini candle-nya daily ya, bukan weekly atau monthly ya. Jadi supaya lebih jelas, ini candle daily, jadi ketika pembukaan hari itu jam 9, dia buka di harga 4.000, kemudian sempat naik di harga 4.100, tapi juga sempat turun ke harga, let's say di sini harga 3.800, let's say. Anggaplah asumsi saya rasional dengan gambar ini gitu. Ini let's say dia low-nya 3.800, kemudian closing-nya di 3.900. Jadi open-nya di 4.000, sempat naik ke 4.100, kemudian dia juga sempat turun sampai menyentuh level 3.800, tapi kemudian close-nya bisa di 3.900. Ini kalau cara membaca bar chart. Pun sama dengan candlestick chart. Tapi ini dalam case yang hijau ini tentu di pasar yang memang pada hari itu, kalau ini candle daily, pada hari itu si emiten atau entitas ini dalam kondisi hijau gitu, karena harga closingnya lebih tinggi daripada harga pembukaannya. Meskipun sempat menyentuh level low di sini, tapi kemudian dia berhasil untuk melakukan penutupan pada hari itu di level yang lebih tinggi daripada harga pembukaannya. Ini biasanya kalau di pasar ini biasanya terjadi di
di yang bar chart yang merah ini biasanya terjadi kalau sepenglihatan dan sepengamatan saya terjadi di emiten-emiten yang memang sudah naik banyak. Jadi ketika open di sini dia biasanya bikin upper tail panjang sekali ke atas karena ada histeria massa bahwa oh ini akan melanjutkan kenaikannya gitu. Oh, ada optimisme di sana. Tapi turns out ternyata orang-orang yang sudah beli di harga bawah kemudian menjual yang menyebabkan harganya turun sampai ke level ini, kemudian close-nya bisa lebih terangkat karena orang berharap bahwa oh hari ini mungkin koreksi, mungkin besok naik, jadi saya belilah ketika di harga low-nya, lowest point-nya. Kemudian ada tren. Setelah kita bicara terkait chart, kita bicara terkait gambaran yang kemudian lebih memfokuskan kepada tren. Tren menunjukkan sebuah arah dalam artian entitas yang kita analisa ini bergerak ke arah mana nih? Either itu upward, either itu downward. Seharusnya ini bisa juga dibilang uptrend atau downtrend. Tapi kenapa saya bilang upward? Karena biar lebih enak aja pembahasannya. Karena daripada saya nyebut uptrend, nanti jadi uptrend. Kalian akan lebih bingung gitu. Jadi ini upward trend, kemudian downward trend. Dalam hal ini kemudian kita tidak juga bisa melepaskan emiten ini terhadap sektor atau marketnya dalam skop yang lebih besar, bergerak juga dalam rentang waktu yang sama. Let's say gini, misalkan BBRI kita ngambil contoh, karena saya cukup yakin vast majority dari teman-teman di sini semua tahulah Bank BRI. Bank BRI itu sektornya adalah finance. Dan dia punya bobot yang cukup berat terhadap IHSG, pun terhadap finance sektornya sendiri. Ketika BBRI atau let's say ya oke lah, ketika BBRI misalkan sudah dalam kondisi overbought misalkan, dia akan kecenderungannya mengalami koreksi terlebih dahulu untuk kemudian mengadjust mereka-mereka yang sudah beli di harga yang lebih lower untuk kemudian bisa melakukan taking profit. Imbas daripada BRI itu turun sendiri akan tentunya berimbas ke sektoralnya dan juga imbas ke IHSG secara gambaran yang lebih besar. Pun sebaliknya ketika kita melakukan analisa top down analysis, misalkan kita mulai dari indeksnya dulu baru ke sektornya, itu juga bisa berlaku demikian. Jadi ini vice versa sebenarnya. Ketika misalkan kita melihat bahwa IHSG ada kecenderungan turun, maka akan berefek kepada saham-saham yang mempunyai beta terhadap IHSG itu korelasinya dekat, dalam artian saham-saham penggerak itu cenderungnya akan mengikuti daripada indeksnya dan sebaliknya. Jadi memang ini kausalitas gitu ya, Warte, mungkin ya bahasanya tepatnya. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Karena memang bobot yang tadi saya sebutkan, contohnya mungkin BBRI, bobotnya terhadap indeks itu lumayan besar, pun terhadap sektornya pun besar. Beberapa emiten yang mungkin punya bobot besar, ada beberapa di antara mungkin kayak BBCA, BBRI, BBRI yang teman-teman tahu, HMSP itu juga bobotnya besar, kemudian BNGA itu considered besar sebenarnya. Kemudian ada ICB, UNVR itu juga besar. Jadi pembobotan mereka terhadap keseluruhan indeks itu cukup besar. Dan di sini ketika kita balik lagi bicara tren, maka biasanya tren-tren dari perusahaan-perusahaan yang punya bobot besar ini tidak jauh berbeda dengan tren IHSG itu sendiri. Karena dia akan cenderung punya efek kausalitas antara IHSG dengan mereka-mereka yang punya bobot besar. Itu yang tadi saya bilang, kemudian ada upward, downward, dan sideways. Upward ketika dia bikin higher high baru, kemudian dia swing, kemudian membentuk higher low. Kemudian kita bisa identify uptrendnya itu dari connecting dots. Jadi kita menghubungkan masing-masing daripada higher low-nya gitu. Ketika dia bentuk swing higher low, kita connecting dots di higher low-nya itu, sehingga kemudian kita bisa tarik garis, oke, ini channel upward-nya gitu misalkan. Kemudian kalau dia membentuk downward ketika dia break support. Jadi kalau upward kecenderungannya ketika dia break resistance. Kalau downward ketika dia break support untuk kemudian membuat lower low, lalu kemudian dia bikin swing lower high. Kemudian di situ kita bisa identify downtrend-nya, line downtrend-nya dari kita connecting dots dari masing-masing lower high yang memang sudah dibuat. Saya pribadi menyimpulkan bahwa dia bergerak dalam satu tren, either itu minor atau major, let's say, itu
ketika dia sudah membuat minimal 3 dots yang kemudian saya bisa connect, baru saya bisa klasifikasikan itu dia membuat tren gitu. Jadi ketika dia bikin lower high 3 lower high, maka saya bisa bilang bahwa dia lagi posisi downtrend. Meskipun misalkan secara gambaran besar dia masih uptrend, tapi mungkin minornya dia downtrend. Kemudian sideways ketika dia berada dalam suatu rentang level resisten dan level support pada suatu time frame. Saya coba kasih contoh atau mau nanti aja ya. Nanti aja kali ya, mungkin biar lebih relevan. Kemudian ada patterns. Patterns itu apa ya saya bisa bilang ya? Dia itu sebuah formasi. Formasi dalam artian gini. Ada banyak apa namanya? Banyak bar chart let's say di sana yang kemudian bar chart ini saling membentuk satu sama lain, kemudian mengkonstruk sebuah formasi, dan kita berusaha mengambil informasi dari formasi yang sudah dibuat itu, karena sebenarnya formasi daripada bar chart yang terjadi di satu chart itu berusaha mengconvey message ke kita sebagai investor, untuk kemudian kita bisa menelaahnya dalam artian oke, ketika chartnya berbentuk seperti ini, maka ada tendensi akan ke arah mana nih? Either itu bisa bullish atau bearish atau sideways. Dan biasanya itu ditunjukkan kemudian dalam bentuk patterns. Jadi chart-chart itu nanti akan membentuk patterns. Jadi kayak puzzle dia. Kesannya kalau kita melihat satu chart itu tidak berbentuk apa-apa, ya hanya bar chart gitu. Tapi ketika dia terdiri dari beberapa bar chart, maka dia kemudian akan membentuk sebuah pattern. Kemudian terbagi menjadi 3 kategori, ada continuation patterns, reversal patterns, dan bilateral patterns. Yang pertama, continuation patterns. Continuation patterns ini bisa berarti 2. Dalam artian ketika si emiten ini dalam chartnya menunjukkan bahwa dia sedang bullish, maka continuation pattern bullish berarti dia kecenderungannya melanjutkan tren yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi kalau dia dalam tren bullish, maka dia akan melanjutkan tren bullishnya karena munculnya, dan pattern ini biasanya mengkonfirmasi bahwa tren itu akan berlanjut seperti itu. Begitu pula sebaliknya, ketika misalkan dalam kondisi bearish, maka dia akan pattern ini akan kemudian mengkonfirmasi untuk kemudian dia melanjutkan trennya untuk kemudian lebih bearish lagi. Ini yang pertama adalah cup and handle. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat dia membentuk seperti cangkir. Kemudian ini apa ya, handle pegangannya yang biasa kita jadi pegangan. Let's say ini adalah cup-nya, kemudian ini handle-nya. Dalam kondisi begini berarti ini biasanya dalam kondisi bullish. Kemudian karena kita cukup mengerti bahwa yang naik tidak selamanya akan naik dan yang turun tidak selamanya akan turun, maka dalam pasar sebullish apapun pasti juga akan ada turunnya, karena di situ ada investor yang taking profit, di situ ada trader yang bersikap rasional untuk mengamankan profitnya, atau kemudian ada trader yang menunggu setup sehingga kemudian akan cenderungannya ketika pasar bullish pasti akan ada turunnya. Dan ketika dia turun ke sini, kemudian dia membentuk pola cup, kemudian ada retrace di sini, sebelum dia melanjutkan kenaikan, dia ada retrace sedikit ke bawah untuk kemudian membentuk handle. Di sini kemudian ketika dia berhasil break daripada handle-nya ini, dia akan melanjutkan tren sebelumnya. Jadi tren yang di sini melanjutkan daripada tren yang di sini. Di sini mungkin hanya istirahat sebentar istilahnya. Dalam artian ya ngambil napas dulu lah. Kan nggak mungkin Usain Bolt pun kalau habis maraton dia istirahat kan. Nggak mungkin dia lanjut lari lagi. Sekuat-kuatnya paru-parunya Usain Bolt pasti butuh istirahat. Begitu pula saham, karena orang-orang yang menggerakkan saham pun manusia yang punya emosi juga, pasti secara komunal, secara umum perspektif dan pemikirannya pasti tidak akan jauh berbeda. Kemudian yang kedua ada ascending triangle. Ascending triangle ini juga terjadi di pasar yang kecenderungannya sedang bullish. Di sini kita bisa lihat bahwa ini resistance-nya yang terdiri dari beberapa higher high di sini. Ada 1, 2, 3. Ada kemudian support-nya, kalau ascending triangle itu lebih, saya menyebutnya ini dynamic support. Nggak tahu ya, kalau Edward mungkin either sama atau berbeda, karena secara technicalities sebenarnya
ini menarik ya technical. Ketika ditunjukkan satu gambar ke 10 orang, satu chart patterns, ada kemungkinan 10 orang ini bisa menafsirkan yang berbeda gitu. Jadi ya itulah indahnya perbedaan ketika kita bicara technical. Tapi kalau saya menyebutnya ini dynamic support, supportnya cenderung dinamis, dalam artian kalau support statis saya bisa bilang dia supportnya lebih ke horizontal. Di lihat bahwa Ascending Triangle dia akan melanjutkan bullish-nya karena memang ini di pasar yang sedang bullish. Ketika row supportnya itu lebih steep daripada resistance-nya, sehingga kemudian dia melanjutkan tren selanjutnya. Kemudian yang kedua ada Descending Triangle. Perbedaannya adalah ini terjadi di pasar yang sedang downtrend. Di sini terlihat dia bikin lower highs, kemudian dia di sini bikin lower lows, di sini bikin lower lows lagi, di sini kemudian bikin lower highs, lower lows lagi, lower highs, kemudian lower lows lagi. Di sini ketika dia sudah break di supportnya, dia akan lanjut ke bawah karena ini memang sedang pasar downtrendnya dia. Kemudian ada rising wedge. Rising wedge ini juga termasuk reversal patterns. Ini terjadi di pasar bullish biasanya untuk kemudian biasanya di sini kecenderungannya sudah karena ini makin narrow, kalian teman-teman mungkin di sini bisa lihat di sini makin narrow, makin sempit, tapi kecenderungannya adalah ini sudah sangat overbought, jadi memang akan kemudian koreksi terlebih dahulu untuk beberapa investor dan trader untuk kemudian taking profit atau kemudian reversal. Kemudian yang kedua ada falling wedge. Falling wedge ini biasa terjadi di pasar yang sedang bearish, kemudian untuk menjadi suatu tanda bahwa harga akan break resisten untuk kemudian lanjut ke utara. Pattern-pattern yang saya sebutkan ini dan yang akan saya sebutkan ini yang secara umum hampir paling sering muncul di chart yang mungkin sering teman-teman perhatikan. Kemudian selanjutnya ada rounding bottom. Bedanya rounding bottom dengan cup and handle, kalau cup and handle punya handle-nya, kalau rounding bottom ini lebih kayak mangkuk mungkin ya ibaratnya. Jadi dia lebih dia seperti mangkuk, dan ini biasanya either ini bullish reversal atau juga bisa ini continuation gitu. Tapi ketika misalkan ini pasar downtrend di sini yang nggak kelihatan, mungkin ini pasar downtrend, kemudian dia sempat naik, kemudian dia turun lagi, bikin rounding bottom, kemudian di sini dia reversal naik ke atas. Kemudian yang kedua, kalau reversal ini di reversal pattern ada double bottom, mungkin teman-teman juga sering lihat. Ini juga suatu tanda bullish reversal pattern, artinya dari suatu pasar yang sedang downtrend, ketika muncul tren ini, kecenderungannya dia akan melanjutkan ke utara karena dia berhasil. Ini kan fase downtrend biasanya akan downtrend terus seperti misalkan IHSG atau emiten pada bulan-bulan Februari dan Maret. Dia turun akan cenderung turun terus, tapi ketika dia berhasil melakukan ini at least, berarti di sini ada kemudian bukan perlawanan ya biasa begitu ya, tapi lebih ke ada aktivitas jual dan beli yang rasional dibandingkan ketika pasar sedang downtrend. Dan di sini ketika dia berhasil tembus resistennya, maka sentimennya kemudian akan lanjut ke utara. Kemudian yang berikutnya ada double top. Double top ini juga trend reversal pattern, biasanya terjadi di pasar-pasar bullish. Ketika pasar sudah terlalu bullish dan kemudian membuat double top, kecenderungannya akan turun sebesar daripada tingginya ini. Yang saya pahami seperti itu. Koreksi gue, Ward, kalau gue salah. Sepemahaman saya adalah double top ini targetnya akan sebesar daripada tingginya dari neckline ke paling atas ini, ke higher high-nya ini. Biasanya seperti itu kalau yang terjadi case-nya di double top. Kemudian ada head and shoulders, tentunya ini bukan shampoo. Head and shoulders ini juga pattern. Mungkin ada di beberapa case, nanti mungkin saya bisa tunjukkan di emiten Telkom, tadi saya sempat mengamati. Di TLKM itu saya ngelihatnya sih ada head and shoulders, tapi bisa juga itu triple top. Nanti coba mungkin saya bukanya. Ini bahu kirinya,
ini bahu kanannya, kemudian ini kepalanya, headnya. Dan ini neckline-nya. Ketika dia berhasil tembus neckline-nya ini, maka dia akan melanjutkan ke bawah sebesar daripada tingginya antara neckline dengan head ini. Jadi let's say ini 10 cm ya, maka turunnya 10 cm gitu. Dalam artian biasanya height-nya akan sama seperti itu. Kemudian bilateral patterns. Bilateral patterns ini kecenderungannya akan confusing. Kenapa confusing? Karena either way bisa goes both direction, bisa ke atas ataupun ke bawah. Dan ini biasanya terjadi di pasar-pasar yang sedang volatile. Mostly ditemukan, saya pribadi hampir rasanya kok belum pernah menemukan ini di saham. Tapi kalau di forex dengan time frame yang lebih rendah, let's say 1 jam atau 15 menit, kemudian symmetrical triangles ini lebih sering ditemukan di forex atau di derivatives market daripada di saham. Saya mungkin masuk ke contohnya. Sebentar. Ini kalau di zoom ini, here we go. Wait. Sudah kelihatan belum? Saya lagi buka chart. Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Oke. Sudah, Ini kita bisa lihat, let's say di sini misalkan BBRI. Ini kita hapus dulu ya berarti. Dia kecenderungannya akan secara garis besar dari tahun 2000 berapa nih? 2008 kita bisa kemudian tarik bahwa ini dia dalam gambaran yang lebih besarnya, dia major trendnya adalah uptrend. Tapi kemudian Tapi kemudian dalam rangkaian yang panjang ini yang tadi saya bilang, tidak mungkin naik selamanya naik. Karena kalau naik terus naik ya berarti trek-trekan itu luar biasa banget. Saya sih belum pernah nemu saham yang selama dia tercatat di bursa naik terus sepanjang hari, itu sakti banget berarti. Ketika dia naik tapi dia juga bikin beberapa kali penurunan, dan penurunan ini yang kemudian kita bisa tafsirkan bahwa either itu ada berita yang kemudian membuat pasar ini turun atau memang hanya sentimen sesaat. Seperti ini dia ada minornya, kemudian dia turun meskipun kemudian melanjutkan kenaikan. Kemudian tentunya yang awal tahun ini luar biasa sekali. Tapi sempat turun di bawah major trendnya, tapi kemudian ada lawanan, kemudian dia lanjut naik ke atas ke tren aslinya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa lihat major trendnya, gambaran yang lebih besar, dia memang BRI dalam posisi uptrend, tapi kemudian dia membentuk beberapa kali minor trend, let's say. Minor trend, downtrend. Tapi itu tidak menjadi masalah sepanjang memang dia masih bertahan di atas garis uptrendnya. Kalau tadi saya sempat ngeh di Telkom, sebentar. Ini either sepenglihatan saya, mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini tuh hampir seperti Head and Shoulders, supposedly. Wait, brush. Here we go. Dan ini neckline-nya. Makanya kemudian ketika dia tembus daripada neckline ini, dia melanjutkan ke bawah. Jadi terkesan mungkin memang, nah ini juga, ini double bottom. Sorry. Ini double bottom. Anggaplah ini lurus lah ya gambar saya. Anggaplah gambar saya proporsional gitu. Ini kemudian dia melanjutkan naik ke atas. Di sini terjadi double bottom. Ini hanya sekedar aplikasi bahwa pattern itu akan terlihat ketika
di chart kalian itu tidak terlalu banyak instrumen, seperti misalkan moving average-nya di sini ada 10, bagi saya itu too much gitu. Karena saya pernah lihat teman saya, luar biasa sekali, mungkin beliau itu luar biasa persistent dan perseverance dan gigih. Jadi di chart di instrumennya ini nih, dia menggunakan MACD, kemudian stokastik juga, RSI juga, Ichimoku Clouds, Bollinger Band. Jadi saya di situ ngelihatnya itu udah pusing sendiri dalam hati. Ini saya lihat apa gitu, kayak ngelihat kalau anak TK dikasih suruh gambar ya, dikasih kertas kosong suruh gambar, ya itu tuh jadinya kayak lukisan Van Gogh mungkin kalau teman-teman lihat, agak-agak abstrak dia, tapi ya begitulah. Jadi bagi saya pribadi, ini preferensi pribadi, sekali lagi tentu teman-teman mungkin juga punya preferensi yang berbeda, tapi bagi saya akan membuat chart saya ini sesimpel mungkin. Saya menggunakan MACD, kemudian menggunakan stokastik juga sebagai alat bantu, menggunakan moving average juga, tapi tidak kemudian saya menggunakan terlalu banyak instrumen yang justru membuat saya bingung sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan so far. Nanti mungkin sesi tanya jawab akan lebih komprehensif. Mungkin Edward ada yang mau ditambahkan, Ward, dalam case ini? Oke, thank you, Nip. Jadi Yep. iya benar ya. Jadi kalau ketika kita melakukan trading dengan analisa teknikal, utamakan dulu itu namanya naked chart. Maksudnya ya chart yang polos, chart yang mata telanjang gitu. Jadi kita bisa lihat arahnya gimana, trennya bagaimana, ada pattern nggak. Lalu setelah itu baru kita tuh boleh pakai indikator. Misalkan indikatornya juga nggak usah banyak-banyak, nggak usah semuanya dipakai gitu ya. Jadi semuanya dipakai tuh kayak ibaratnya monitor yang ada di rumah sakit kan. Jadi ketika kita udah naked chart, udah kita pakai chart polos, kita lihat trennya, kita lihat patternnya, lalu kita kalau kita masih bingung ini arahnya kemana nih, nah baru bisa pakai indikator. Biasanya kita pakai exponential moving average. Jadi kalau aku share screen bentar. Ini ya. Oke, nah ini exponential moving average. Jadi exponential moving average itu maksudnya adalah rata-rata pergerakan harga saham dalam jangka waktu sekian hari. Jadi misalkan yang aku pakai sekarang ini misalkan 520. Nah, ini bisa diedit, bisa kita ganti preference tergantung dari time frame trading kita. Misalkan kita time frame tradingnya misalkan 1 bulan sampai 2 bulan, berarti kalau 1 sampai 2 bulan diganti 20 sampai ya 50 gitu, atau 60 hari gitu ya. Nah, lalu cukup pakai stokastik kayak gitu, sama stokastik. Dari sini stokastik gitu. Jadi nggak usah dipakai banyak-banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau indikator cukup sampai 3 lah maksimal. Yang paling utama ketika kita buka chart, yang paling penting itu kita tahu arah trennya seperti apa, ada pattern atau enggak, seperti itu sih. Tambahan dari aku itu aja sih, udah cukup komprehensif mengenai materinya. Mungkin langkah-langkahnya nanti ya, tambahan sedikit lagi. Mungkin kan teman-teman, langkah apa sih yang pertama-tama ketika kita melihat sebuah chart? Ya pastinya kita balik lagi, tadi kan teman saya Rifki Hanif udah jelasin, dia jelasin pertama-tama itu tren kan. Pertama kita tentukan dulu trennya, misalkan seperti ini. Trennya ini gimana nih? Tadi kan ada tuh materinya beberapa kan ya. Nah misalkan begini. Oh ini trennya begini. Oh ternyata dari Agustus sampai begini nih sideways. Nah, ketika kondisi seperti ini kita udah tahu harus melakukan seperti apa. Misalkan nih, dia seolah-olah break dari masa sideways-nya. Yang ini kan sideways nih. Jadi ketika dia nanti ada confirm dia akan lebih naik lagi, ya udah berarti dia cukup sampai di support yang dari sideways-nya ini, dari sideways dari bulan Agustus. Berarti ketika nanti dia sudah membentuk ada konfirmasi harga di titik segini, berarti kita situ udah masuk. Terus nanti kita tentukan lagi arahnya, trennya bagaimana. Nah, dari sini
Kita lihat lagi ada pattern nggak seperti itu. Jadi sebenarnya dalam awal-awalnya ya tentukan dulu tren, terus kita lihat, ya kita perhatiin dulu gitu, kita lihat secara saksama lah, jangan buru-buru, baru kita take action kayak gitu. Itu aja sih tambahannya ya. Hal pertama ya tentukan tren, lihat ada pola apa, baru kalau kita masih bingung baru pakai indikator yang mungkin teman-teman udah sering ketahui kayak gitu. Itu sih teman-teman. Ya, monggo teman-teman kalau ada mau nanya apa gitu ya. Oh ya, ini kemarin kan ya ada yang nanya IHSG ya. Nah ini balik lagi kan. Ini kok ada coret-coretan ya di ininya ya. Wah, laptop saya yang salah ya. Misalkan nih IHSG ya, kita tentuin trennya kan gini nih. Kita tarik dari sini misalkan. Ini yang daily ya. Wait. Dari sini kan ditarik lagi. Nah, balik lagi seperti yang dibilang Rifki Hanif tadi ya, Rifki, bahwa setiap orang itu arah teknikalnya itu berbeda. Misalkan dari narik tren aja, ada orang yang narik tren itu dari tailnya, ada dari yang closing bodinya kayak gitu. Jadi tergantung preferensi sama kebiasaan teman-teman. Kalau saya biasanya dari ujung, dari tailnya. Misalkan gini ya. Nah, seperti ini. Ini kan trennya masih uptrend sekali ya. Maksudnya ketika kemarin Januari turun, itu kan kita tahu ngelihat titik-titiknya bagaimana. Ketika kita udah narik tren, ketika ini turun nih, cereng. Nah, support yang paling kuat kan di sini emang kayak gitu. At least ketika support yang paling kuat di sini, itu kita udah tahu titik IHSG paling terendah itu memang di angka 5.400, 5.500. Nah, ketika dia udah nyentuhnya di sini gitu ya, kan ditarik dari sini ke titik ini kan ini low, jadi lower low. Jadi ketika masa bull trend bullish itu namanya higher high lower low, itu namanya bull. Tapi ketika kebalikannya lower high dan lower low itu masanya bearish seperti itu. Jadi ini kan lower higher low. Jadi dari sini ke sini ditarik, dapatlah di sini. Jadi misalkan ketika kita analisa di sini, jadi tahu nih arahnya gimana. Oh, support pertama di sini di 5.800-an. Oh, support kedua di 5.400-an. Di situ kita dapat. Lalu ketika kita udah melihat tren nih, baru kita lihat, oh kemarin ada potensi menggambarkan pattern seperti head and shoulder, seperti yang udah dijelaskan Rifki tadi ya. Jadi kan head and shoulder tadi udah tahu ya gambarnya seperti ini. Terus gini. Ini begini. Nah, harusnya konfirmasi dari head and shoulder itu begitu dia udah mencapai titik high dari neckline-nya, ini namanya neckline-nya di 6.200-an, harusnya dia langsung konfirmasi turun candle-nya. Nah, tetapi ini malah sideways 2 hari, 3 hari malah ini ya. Jadi langsung sideways. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa pattern dari head and shoulder itu udah di cancel, udah dibatalkan gitu. Jadi semoga aja minggu depan pun akan terkonfirmasi ini nggak ada head and shoulder. Tapi secara teoritisnya ini sudah tidak terbentuk head and shoulder. Jadi arah ISG harusnya bull terus kayak gitu. Tapi bisa jadi bull langsung bull atau dia sideways dulu seperti itu. Gitu sih. Nah, lalu ini mengkonfirmasi dari sebuah tren. Misalkan nih, ini naik,
Ini kan volumenya nih, tadi kan ada tuh Dow teori ya, volume mengkonfirmasi sebuah tren ya. Nah, ini kan turun ya. Tapi kalau kita lihat dari volumenya, ketika dia turun dari sini kan, kita lihat. Volumenya itu dia ya sideways saja, berarti penurunannya itu tidak terlalu signifikan, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sini, ini ketika ini naik, ini ada penurunan malah. Nah, ini namanya posisinya ini bearish divergent. Nah, ketika di posisi seperti ini, berarti dia ini naik nih arahnya, tapi volumenya mengalami penurunan. Nah, ketika seperti ini berarti nanti kenaikannya itu tidak terlalu signifikan, makanya cenderung sideways nanti gitu. Itu sih tambahan. Sebelum teman-teman nanya, mungkin monggo lah teman-teman. Atau Rifki, Mas Hanif boleh tambahin lagi. Itu aja sih. Monggo teman-teman. Mau nanya apa? Emiten apa? Atau diskusi poin-poin apa begitu ya. Oke Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak di kolom chat. Bagi teman-teman nanti yang ada pertanyaan lagi bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Ini ada pertanyaan dari Hatopan Gabriel. Kak, bedanya bullish sama bearish itu apa ya? Itu Kak. Oke. Iya. Oke. Kalau bullish sama bearish ya tadi aduh balik lagi ke chat. Nah, bullish itu artinya bull ya, naik ya artinya. Ya ini namanya bull, ini bull. Oke, diulangi lagi berarti ya langsung di dalam case aja ya. Misalkan ini HSG ini namanya bull. Nah, yang ini bentar. Yang lain aja kali ya. Tadi Hanif Telkom. Nah, gini. Ketika dari November sampai Desember ini namanya dia bull. Oke, teman-teman. Tapi dari sini dari Januari ya, Januari sampai sekarang ini lagi masa bearish atau lagi down trend atau downward. Ya intinya lagi turun lah istilahnya. Nah, tapi ketika dari titik ini ke sini ini bisa dikatakan lagi masa sideways seperti itu. Sideways itu harganya bergerak di situ-situ aja. Gitu. Jadi ini bullish atau uptrend, upward. Ini lagi downward atau downtrend, ini sideways seperti itu. Itu sih. Gitu, teman-teman. Ya, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya dari Yusuf Ahmad Syafi'i. Kak, tolong ajarkan mencari zona supply dan demand yang valid. Mungkin Mas Rifki tes. Nip. Yuk. Zona supply sebentar, biar saya gambar dulu. Ini mau pakai emiten apa nih, Mas? Atau ini Mas apa? Oh, Yusuf Ahmad ya? Oh, berarti Mas berarti. Mau pakai emiten apa, Mas? BBCA, Mas. Kalau ada. BBCA. BBCA tuh sudah bentuk all time high baru ya dia. BBCA. Oke. Sebentar. Saya screenshot, ini screenshotnya.
Mana nih share screen? Saya tuh jujur aja ya, pakai Zoom agak bingung. Saya nggak pernah pakai Zoom soalnya. Jadi sampai belajar dulu saya sama Edward. Soalnya kalau sehari-hari WFH pakai Microsoft Teams gitu. Jadi agak maaf ya, ini agak-agak gaptek nih. Milenial gaptek begini ini nih. BBCA. Oke, here we go. Udah kelihatan belum masnya? Iya, sebentar. Udah, Mas. Sudah, Kak. Oke, wait. That's too. Bentar di. Bagi saya pribadi, mungkin Edward ada pandangan lain atau pandangan yang sama dengan saya, tapi bagi saya sebentar di mana sih ini? Gemes aku. Ini dia. Bagi saya pribadi, di sini demand zone-nya nih harusnya. Ini demand zone-nya dia nih. Supply zone-nya dia itu jelas di kalau dia lanjut habis dibikin higher high ya itu selanjutnya supply zone-nya gitu. Berarti supply zone selanjutnya itu di kisaran sini nih. 38.000 something wait. Tapi sebelum itu tuh mesti ada di ada di sini. Agak tight ya. Perasaan saya, tapi ini kok agak tight. Iya, seharusnya di sini. Ini nih buying zone nih Mas yang biru ini nih. Bentar. Ini kita ke tanda hijau aja lah. Ini tanda merah. Oke, here we go. Yang hijau ini bagi saya ini buying zone-nya di sekitaran 32.000. Karena dia beberapa kali dibawa ke level itu lagi, kemudian dia lanjut naik lagi, dibawa ke level itu lagi, kemudian dilanjutin. Dan sebelumnya itu adalah resisten. Selang beberapa lama ini kan nggak tertembus nih. Setelah dia turun cukup tajam, signifikan dari mulai Januari nih, tanggal 20-an. Turun terus. Kemudian ini jadi salah satu jadi resistennya dia. Dan ini sudah bisa ditembus 1 kali, kemudian 2 kali, kemudian ketika tertembus ini 3 kali, baru ketemu susah ketiga. Kemudian diuji ulang, support, 1, 2, ini saya baru nemu ini, udah, benar. Ya, ini baru enggak. Ini tuh, oh enggak, oke. Ya, ini Mas siapa tadi namanya? Yusuf. Mas Yusuf, bagi ini saya pribadi ya Mas ya. Ini menurut saya buying zone-nya di level ini, kemudian supply zone-nya di level ini. Sebelumnya memang kalau arahnya dia bikin higher high baru, itu lain urusan ya. Tapi di level ini nih pasti nanti, kecuali ini tembus, maka dia akan lanjut ke atas gitu. Tapi selama level ini nggak tertembus, ya bagi saya dia cuma paling nembus fake breakout aja, habis itu turun lagi. Ini supply zone ini dan mungkin ada tambahan. Berarti Mas kalau demand itu lebih ke resisten bukan support ya Mas? Ya, kalau saya. Oke. Kalau tambahan dari aku sih, ini benar ya cara Anip ya. Jadi pertama cari trennya dulu tuh. Jadi yang itu kan itu ada support 1, support 2 ya. Support 1-nya itu yang hijau itu tuh kan belum ditembus tuh ya.
Nah, jadi ketika support satunya itu belum ditembus, itu sebenarnya udah masuk area demand zone alias area beli. Jadi ketika di daerah situ gitu udah kita bisa boleh nyicil lah istilahnya. Nah, jadi dia tinggal mau nyentuh ke break lagi ke atas kayak gitu. Nah, tapi untuk menentukan lagi, ini kan kita ibaratnya bingung kayak gitu ya. Si Mas Yusufnya bingung. Mungkin bisa baru kita pakai alat bantu tadi, pakai indikator. Biasanya kalau aku sih pakainya kalau nggak dipadukan EMA dan stokastik kayak gitu. Coba deh, Pak, ditambahin EMA sama stokastik. Oke. Mungkin lebih jelas arahnya mau kemana seperti itu. Tapi itu ini udah pas banget. Jadi yang hijau itu area demand zone-nya, terus yang itu ini. Jadi yang arah langkah pertama itu trennya itu masih bull ya BBCA. Gue buat 20, 60 sama 5 aja ya Warte, biar gambarannya lebih sempit. Oke, siap, Pak. Nah, ini kelihatan kan. Jadi dari EMA-nya juga kelihatan. EMA-nya itu kan dia menunjukkan itu kan dia posisinya itu kan EMA 6 masih di atas EMA 60 seperti itu. Jadi dia belum nembus di bawah EMA 60, belum nembus ke bawah EMA 60 kayak gitu. Jadi dari chart ini terus dibantu dengan indikator kita bisa mendeteksi bahwa BBCA akan naik ingin menguji resistennya di area yang titik high-nya itu 37.000 kan itu ya. 37.000 atau kisaran berapa. segitu. Jadi dia mau nembus ke area situ. Ditambah lagi plusnya stokastiknya juga dia belum masuk area overbought. Jadi masih di area netral. Overbought itu di atas 80 seperti itu. Jadi dari dua indikator plus dari tren terus dari arah chartnya seperti itu kita Nah, analisis. nambahkan sedikit Wak. Dan ini tadi pentingnya blank reading ya. Blank reading itu melihat dari perspektif yang memang tidak ada alat bantu sama sekali. Ketika tadi saya gambar supportnya di sini, itu tanpa saya cuma melihat gambaran dari chart yang di provide di sini, ternyata setelah ada EMA 60 kan nggak akan jauh berbeda kan. Iya benar. Dia supportnya juga ternyata di sini secara 3 bulan range-nya ya dia geraknya di sini karena ketika saya narik ya ini berarti dari bulan akhir September atau Oktober awal lah ini. Oktober awal, November, Desember, Januari karena Februari baru berjalan beberapa hari. Ini kan mesti Januari nih. 29 Januari kan ya. Ini tuh pasti gerak 3 bulannya akan sama dengan EMA 60-nya karena EMA 60 kan berarti gerakan rata-rata selama 60 hari bursa atau selama 3 bulan kalau ditambah Sabtu Minggu. Jadi teman-teman mungkin bisa apa ya, mengasah dan membiasakan untuk kemudian melihat dari blank chart dulu supaya nantinya akan teman-teman ketika melihat blank chart dulu udah lebih luwes gitu. Jadi tidak memang menjadi alat bantu ketika menggunakan instrumen technical, tapi akan lebih baik kalau teman-teman juga sudah punya gambaran sebelum alat bantu itu tiba gitu istilah. Itu sih menurut saya. Anyway. Oke, next Mbak. Udah jelas ya Mas Yusuf ya? Iya, Mas Yusuf. Oh iya bener lupa nanya ke Mas Yusuf. Ya Mas, Mas udah Yusuf? jelas Mas. Terima kasih Mas. Udah jelas Mas. Yap. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita panitia mau mengingatkan dulu untuk seluruh peserta untuk absen, biar list sudah ada di chat, pesertanya bisa absen dulu ya, biar nanti nggak ketinggalan. Ini kami perlukan untuk
Dari Teh Glory. Kak, ajarin pakai Fibonacci retracement yang benar buat ambil posisi dan TP dong. Ngajarin pakai Fibonacci, Kak. Oke. Mungkin aku dulu ya gantian. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Nah, tadi juga ada yang nanya tuh chart itu bisa dipakai harian, mingguan atau bulanan ya. Chart itu bisa dipakai harian, mingguan, bulanan ya. Jadi ini 1 day ya 1 hari, 1 month, 1 bulan, terus 1 week ya mingguan kayak gitu. Bahkan intraday ya, Pak? Ya, bahkan intraday. Misalkan teman yang mau trading intraday gitu ya, karena udah sangkin Ahlinya. ini jagonya dan waktunya banyak dan tidak pusing. Jadi bisa pakai 5 hour, 4 hour. Jadi sampai 5 menit ya. Gitu. Jadi tadi Fibonacci ya. Siapa? Mbak ya yang nanya ya. Jadi Fibonacci retracement kan. Jadi Fibonacci retracement ini ya indikator, jadi alat bantu juga gitu ya. Jadi untuk ngebantu kita nentukan titik-titik atau poin-poin di mana jadi support, di mana jadi resisten seperti itu. Nah, ketika misalkan nih biasanya aku kalau pakai Fibonacci retracement yang secara sederhananya begini nih. BBCA ya, secara weekly-nya ini kan udah all time high. High-nya kan di sini ya di 36.900. Nah, ini ada dua kemungkinan kan. Dia akankah dia lanjut naik terus sampai 40.000, 50.000 atau dia koreksi dulu. Berarti kan kita bisa menentukan dua arah. Nah, dari Fibonacci kita bisa menentukan. Pertama, tarik dari titik tertinggi untuk pertama kita harus manajemen resiko dulu. Berarti kan kita harus mikir jelek dulu. Oh ini ada potensi penurunan. 36.900 titik tertingginya. Ditarik ke titik lowest-nya selama biasanya 6 bulan terakhir atau sampai 1 tahun terakhir kayak gitu. Kan selama 6 bulan terakhir ya sampai sinilah, sampai 1 tahun terakhir pun sampai sini aja apa. 21.625 ya itu lowest-nya, low-nya. Nah, gini. Jadi one day misalkan, tapi ini kan dari chartnya tadi udah jelas kalau BBCA ini kan potensinya lebih cenderung lanjut naik ya dari sisi chart, dari sisi indikator seperti itu. Nah, tapi ketika dia nanti tiba-tiba turun seperti itu ya, tiba-tiba misalkan tiba-tiba ada krisis atau ada ledakan apa gitu ya, ada kejadian perang. Nah, titik-titik inilah menjadi patokan kita. Jadi kita tahu di mana dia sampai titik terdalamnya. Nah, jarang sekali ketika dia emitennya itu berfundamental bagus, misalkan dari titik high, itu jarang sekali bisa dia nyampe di titik nol ini. Itu jarang banget. Ya kecuali tiba-tiba memang ada krisis besar sekali kayak gitu di perusahaan ataupun secara ekonomi makro. Nah, di Fibonacci retracement ini ada namanya golden ratio. Golden ratio-nya itu adalah 0,618 ataupun 61,8% di titik ini. Ini biasanya menjadi support yang biasanya menjadi support awal lah, support yang jarang ditembus seperti itu. Jadi once dia mencoba untuk turun, dia itu harus menguji di titik 0,618 atau 61,8%. Berarti dari sisi harga di harga 31.070 di harga segitu. Nah, tetapi ketika dia nanti ketika dia tiba-tiba nembus gitu, titik yang paling kuat, jadi golden ratio-nya itu 61,8%. Titik yang paling kuatnya itu adalah 0,5 alias 50%-nya, alias
penurunan setengah dari titik tertingginya. Jadi kan titik tertingginya 36.900, setengahnya penurunannya 50%-nya di titik 29.274. Nah, biasanya nanti pasti udah kita lihat dari tren, terus dari chart, naik ke chartnya, terus ada pattern, ada indikator dan segala macamnya kita padukan, kita kombinasi, kita combine, baru kita ini dari candlestick dan segala macam. Oh, biasanya di titik 61,8 ataupun di titik 0,5 itu dia ada reversal sign. Nah, balik lagi yang tadi teorinya ya, ketika market itu lagi nunggu reversal sign-nya di 61,8 atau di 0,5 ini. Jadi ketika ada reversal sign di sini baru kita udah boleh masuk. Tapi ketika reversal sign-nya belum muncul di 618, kita tunggu aja dulu di sini di 0,5. Nah, tapi ketika dia nggak ada reversal sign-nya, udah kita tunggu 0,5 belum ada, belum muncul, bisa jadi dia tembus ke 0,382. Seperti itu secara penjelasan awamnya. Jadi balik lagi, kita harus nunggu reversal sign-nya seperti apa. Itu bisa dari candle, bisa dari chart-nya seperti apa. Itu kan ini bicara kita dari sisi risk ketika dia ada potensi untuk turun. Nah, kalau menentukan harga, ini dia arahnya mau kemana ya? Maksudnya sampai di titik apa sih titik tertingginya? Nah, bisa ditarik dari titik low-nya ke titik high-nya. Tapi kita balik. Nah, ini. Nah, ini. Dari Marley bisa kita lihat lebih jelas nanti ya. Nah, ini kan dari Fibonacci-nya udah bisa kita lihat ya. Ini kan 0, 23, 38, 61, 78. Ini kan 100-nya. Di atas 100 itu nanti ada titik 1618 gitu kalau kita perkecil. Nah, jadi dia jarak dari 3000, wait. Nah, jarak dari 34.630 ini menuju ke atasnya lagi, itu jaraknya masih jauh. Itu berarti ketika dari Fibonacci kita bisa menganalisa untuk naik di atas, misalkan titik high-nya ini 36.900, untuk naik ke 1,618 itu takes time. Karena kenapa? Dari sisi lapisannya ini kan kelihatan banget gede banget. Jadi dia membutuhkan waktu. Berbeda misalkan dari 618 ke 50, 618 ke 78%. Jadi nanti dari titik 1 ini ke 61,8 itu jauh banget kayak gitu. Itu sih dari pemakaian Fibonacci secara sederhana. Gitu. Udah jelas Mbaknya? Atau tadi ada mau nanya emiten apa gitu ya, dianalisa pakai Fibonacci? Oh, sorry. Cikarang ya? Hah? Waduh, gue juga langsung wah. Gue juga langsung wah.
Bentar. Gue juga jadi kepo. Sama lagi reaksinya, belum. Balik lagi, sebelum kita pakai Fibonacci, kita tentukan dulu ini trennya seperti apa, begitu kan. Jadi balik lagi ya, Fibonacci itu adalah indikator. Jadi itu alat bantu. Jangan seolah-olah ketika kita pakai Fibonacci, seolah-olah trading kita akan selalu menang, begitu. Nah, ini kita tentukan trennya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sini, 2019 dari September itu kan down-nya. Ini kan sebenarnya dia posisinya dia udah break dari downtrend-nya. Sedang membentuk tren baru, minor trend baru ya. Nah ini minor trend baru. Terus dari trennya ini kan berarti dia sedang membentuk secondary trend. Karena kan ini masih beberapa bulan ya. Jadi nanti dia secondary trend. Terus dari secondary trend nanti berarti dapat tren jangka panjangnya. Nah, tren minornya kan dia masih bull, istilahnya masih naik kan ini. Higher low, ini kan higher low. Ini kan low 1 di sini, low 2 di sini. Ibaratnya trough 1 di sini nih. Jadi titik terendahnya harus selalu naik. Nah, titik terendah pertama di sini, titik terendah kedua di sini, nanti titik terendah ketiga di sini. Begitu juga high-nya. Titik tertinggi pertama di sini, titik tertinggi kedua di sini, titik ketiga di sini. Itu yang mengindikasikan bahwa trennya itu lagi bullish seperti itu. Dari tren seperti itu. Lalu dari sisi pattern ini sebenarnya kalau teman-teman perhatiin Ascending nggak sih tuh, Pak? Daily-nya. bisa ascending. Kalau lu narik di daily sih, Pak, tapi gue sih lagi ngeliat daily-nya. Tapi lebih ke double bottom ya kalau teman-teman lihat. Ntar aku gantiin, gambarin. Nih ya, ini kan di sini nih. Nah, kenaikannya ini sebesar kedalamannya, dipnya. Sebenarnya udah cukup terpenuhi kan nih. Ini kan titik high-nya nih, upper tail-nya udah di sini, udah cukup terpenuhi. Jadi double bottom-nya udah penuhi. Pertanyaannya menganalisa ini pakai Fibonacci gimana? Nah, balik lagi. Ini mau analisanya berarti kan analisanya harus dari sini dong. Karena ini minor trend ini nggak bisa ditarik untuk Fibonacci sebenarnya. Secara teoritis. Agak-agak bias nanti ketika itu. Karena ini sahamnya juga pergerakannya agak-agak ini ya. Bawah 50% juga kan, 0,5 masih di bawah. Ibaratnya ini bullnya masih rada-rada rawan seperti itu, bisa jadi longsor lagi kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang misalkan ini mau masuk, tunggu aja ketika dia udah di atas 50 di angka ini 50 ke 61 gitu sih. Gitu sih Mas kalau untuk power. 470. Yap. Next mungkin atau ada ini yang mau ditanya ini tambahin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak.
Yoi. Dari Fahri Putra. Berapa lama cup dan handle pattern biasanya terbuat? Terus jumlah resisten dan support sehingga bisa disebut ascending triangle. Berapa lama? Cup and handle pattern terbuat. Cup and handle pattern biasanya terbuat. Sebenarnya jumlah resisten dan support sehingga bisa disebut ascending triangle. Oh. Untuk berapa lama cup and handle pattern biasanya terbuat? Tergantung ya. Maksudnya cup and handle itu ada cup and handle kecil, ada cup and handle besar kayak gitu. Jadi tergantung momentumnya itu seperti apa. Jadi nggak bisa ditentukan gitu. Secara ininya nggak ini. Jadi contoh cup and handle apa ya Pak kalau catnya ya? Dulu lupa juga nih. Iya, gue tuh belakangan tuh sering nemunya tuh double bottom, double top. Cup and handle ini belakangan jarang muncul gitu. Bentar. Ntar ya. Ntar aku cari-cari dulu contoh cup and handle. Kayaknya 2020 aku pernah dapet cup and handle. Tapi rada-rada lupa dia emiten apa gitu ya. Soalnya udah agak lama. Nih, gue bantu cari nih Pak. Tower. Yoi. Ntar ya. Ini gue jawab yang jumlah resisten dan support sehingga bisa disebut ascending triangle. Oke. Kalau Mbak, ini Mas apa Mbak ya? Fahri Putra. Oke, Mas Fahri Putra Herlama. Resisten dan support hingga bisa disebut ascending triangle. Kalau ngomong jumlah, tidak ada jumlah pasti kemudian, tapi saya pribadi menggunakan dia dalam artian gini, bisa dikatakan itu sebagai support dan resisten ketika 3 kali itu diuji dan tidak tembus, itu kemudian bisa disebut support dan resisten. Dan ketika jumlah resisten dan support sehingga bisa disebut ascending triangle, jumlah resisten dan support. Pertanyaannya mungkin jumlah resisten dan support. Gimana ini pertanyaannya? Ini mungkin pertanyaannya lebih ke ini pertanyaannya jumlah kabel maksudnya. Apa? Mentolnya, Mas. Oke. Iya itu kalau saya 3 kali sih. Support dan Siap, resisten. Tapi kalau Mas perhatiin ascending triangle itu akan lebih steep, Mas. Steep itu bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Steep itu gini nih. Andai, curam. Lebih steep. Steep itu apa ya? Kalau satu kan landai, steep itu lebih Curam. Kira-kira ya lebih curam. Tapi sebenarnya bahasa bukan curam sebenarnya, tapi ya udahlah, let's say curam. Yang supportnya di ascending triangle itu kan supportnya dia akan lebih steep daripada resistennya, karena resistennya horizontal kan dia, if I'm not mistaken. Jadi semakin dia narrow nanti kecenderungan dia bahwa dia akan melanjutkan trennya karena itu termasuk bullish continuation patterns, akan peluangnya makin lebih besar terjadi ketika dia sudah semakin narrow sih sebenarnya. Dan mostly kalau saya pribadi ketika dia udah diuji 3 kali supportnya dan resistennya pun, itu saya udah bisa mulai narik garis tuh. Either dia ascending triangle atau enggak sebenarnya. Sudah cukup menjawab atau masih ada yang Siap, Mas. Terima kasih. hesitate? Oke, thank you. Oke. Next yang tadi ini ya, cup and handle. Pertama aku jelasin lagi, cup and handle itu kita nggak bisa menentukan berapa lama. Yang penting kita pas melihat cat ya harus naked cat atau blank cat. Jadi cat polos. Jadi biar kelihatan gitu. Jadi ini ada contoh aku baru ingat. Ini lagi in proses. Entah dia nanti akan membentuk atau enggak, teman-teman perhatikan. Tapi sepertinya akan membentuk seperti itu. Bentar. Wait.
Tapi ini disclaimer on alias jangan ngambil posisi beli tanpa analisa lebih lanjut lagi ya. Karena ini case aja, contoh aja. Tahu-tahu nanti diberi contoh ini tiba-tiba semuanya beli, tahu-tahu turun kan bahaya juga ya. Nah ini teman-teman. Langsung lu yang dikontak-kontak. Iya. Nah ini Antam. Tadi kan ada namanya pattern rounding bottom. Jadi balik lagi. Pattern rounding bottom sama cup and handle ini agak cukup tight juga. Maksudnya karena kan agak-agak mirip kan. Dan proses pembentukannya ini dia bisa langsung dari rounding bottom langsung naik bull. Atau dia dari mangkok itu tadi dia ngebentuk handle-nya gitu. Jadi misalkan begini. Kan rounding bottom kan. Dari sisi di sini dia rounding bottom. Tetapi ketika kita lihat seperti ini kita analisa lebih lanjut lagi. Misalkan dari candlestick-nya. Dari sisi candlestick-nya sama dari chart-nya, dari sisi trend-nya, sepertinya ini akan turun dulu. Dan sepertinya ini akan membentuk handle-nya. Entah ini sepanjang ini atau cukup segini kecil atau sebesar ini, kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya harus diperhatikan lagi gitu. Nah, tapi sepertinya ini bukan membentuk rounding bottom alias membentuknya cup and handle. Arah-arahnya seperti itu karena lihat dari candlestick-nya dan segala macamnya. Nah ini salah satu contohnya yang akan dalam proses pembentukan. Satu lagi juga tadi baru cek. Serius? Nah, ini udah lebih jelas kelihatan lagi ini Wah, serial cup and handle ya. nah, jelas ya. Jadi entah dia nanti segini handle-nya atau cukup segini kecil doang, kita nggak ada yang tahu. Ibaratnya kan cangkir di rumah Anda dengan cangkir di rumah saya juga beda kan. Jadi nggak ada yang sama gitu. Nah, ini. Nah, kalau dari sisi ini lebih kelihatan cup and handle-nya. Nah, kalau dilihat berapa lama? Ini cuma sebentar kan? Maksudnya cuma 1 bulanan. Ada cup and handle yang gede banget. Ibarat kata kalau mau di ini. Ini juga cup and handle kan? Can see that. Sesuai nggak sama targetnya? Pas kan? Cup and handle nggak ini? Sesuai. Jadi balik lagi, cup and handle ataupun pattern-pattern yang lainnya itu masa pembentukannya beda-beda setiap emiten, tergantung momentumnya seperti itu. Makanya balik lagi ketika kita dari melihat chart, awal melihat chart itu kita yang polos aja dulu. Jadi ya kalau bisa cuman EMA aja lah, EMA pun itu cuman 2 aja gitu, jangan terlalu banyak. Misalkan time frame yang lebih panjang supaya kita tahu support terkuatnya aja kayak gitu. Terus kita lihat tarik trennya, terus kita amati ini mana nih arah pergerakannya, momentumnya seperti itu sih. Gitu. Next. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Mia Dwi. Yep. Share favorit indikator waktu analisis teknikal yang sering dipakai. Ini kayaknya untuk Kak Rifki dan Kak Edward nih. Dua-duanya harus share nih. Oke. Kalau aku sih balik, tadi aku udah jelasin, aku cuman pakai exponential moving average. Itu biasanya pakainya yang 20, 50 atau 60 terus 100 kayak gitu. Ataupun kalau mau
EMA yang lebih singkat tuh yang EMA 5 gitu. Untuk tahu support yang paling kecilnya gitu. Terus stochastic. Terus kalau untuk lebih swingnya lagi itu MACD. Sebenarnya 3 indikator itu aja kayak gitu. Nah, tapi ketika ada kala marketnya lagi bearish gitu, aku pengen tahu di mana titik-titiknya. Mungkin aku pakai alat bantu Fibonacci sebagai alat bantunya. Tapi balik lagi itu hanya alat bantu. Itu sih kalau aku mungkin. Kalau Anip? Gak jauh beda sebenarnya. Karena by practice mostly yang gitu. Jujur aja untuk pertanyaannya tuh nggak ada yang nanyain misalkan, Kak cara pots gimana ya? Jujur itu jawaban saya akan langsung, oke, saya nggak pernah pakai itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih ahli jadi bisa menjelaskan. Saya kan ngomong nggak tahu kalau memang saya nggak tahu gitu daripada saya sok tahu. Karena bagi saya bukan berarti saya meng-underestimate-kan indikator lain, nggak sama sekali. Tapi memang bagi saya tidak cukup memberikan benefit yang saya inginkan, sehingga kemudian saya tidak menggunakan instrumen tersebut. Dalam hal ini misalkan Ichimoku Clouds, kemudian Bollinger Bands, itu saya tidak pakai indikator tersebut. Belum pakai, mungkin ke depan saya pakai juga nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau favorit indikator saya lebih ke MACD dan stokastik. Dan moving average, saya eksponensial tuh memang lebih halus ya Pak ya, Iya, daripada lebih moving average yang sensitif. biasa. Jadi lebih sensitif, lebih halus juga dan nggak terlalu kasar dalam artian karena moving average ada beberapa kan, ada simple moving average, kemudian ada exponential moving average, ada weighted moving average. Kalau saya nggak salah. Saya pribadi pakai moving average biasa karena memang nggak begitu signifikan ya. Tapi sebenarnya ketika saya discuss sama Edward pun gambaran secara umumnya itu nggak akan jauh berbeda. Karena kalau misalkan teman-teman narik garis atau misalkan kemudian melihat dari blank chart, itu pasti yang kita lihat karena sama-sama mata telanjang, jadi benar-benar sama gitu. Kemudian ketika kita toolsnya dimunculkan, baru kemudian itu membantu kita. Nah, belakangan selama corona ini, beberapa kali saya perhatikan ada satu indikator favorit mereka-mereka yang baru mungkin involve di pasar saham, nama indikatornya tuh CNBC. Apa berita yang ada di CNBC itu yang menjadi indikator untuk beli saham apa. Jadi misalkan baca CNBC atau detik.com ada berita vaksin, ada kemungkinan Senin atau Selasanya pada beli KF atau INAF. Jadi indikator CNBC ini belakangan jadi favorit banyak orang yang seringkali justru misleading. Terbuktinya apa? Kenapa saya bisa bilang misleading? Ketika Pak Jokowi waktu itu divaksin yang pertama, orang-orang berpikiran bahwa wah ini gila nih, KF udah 7.000 belum divaksin, apalagi Jokowi divaksin dong. Ini bisa 10.000 ini. Nggak taunya ARB. Itu kan misleading kan artinya indikator favorit itu tidak selamanya menjadi favorit kalau tidak ada justifikasi dan rasionalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun CNBC menjadi indikator favorit, detik.com menjadi indikator favorit, atau omongan Menteri Kesehatan menjadi indikator favorit, tapi ketika itu tidak ada hubungan kausalitas, apalagi tidak ada landasan justifikasi dan rasionalitas yang rasional, ya jangan dipakai. Sesimpel itu sih sebenarnya. Teman-teman pasti punya preferensi yang bisa jadi sama, bisa jadi juga beda. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing sebenarnya. Tapi kalau yang saya pakai dan yang Edward pakai tadi sudah dibilang sih itu sih. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan terakhir, satu lagi. Dari Tegor lagi nih. Pola candlestick apa yang paling berpotensi besar untuk naik banyak? Kira-kira apa ya, Kak Rifki sama Kak Edward? Jawaban Edward sama saya mungkin agak beda nih kalau ini. Ini ya, ini baru saya ketik juga. Mungkin ini sih candlestick yang sering dan yang paling kuat ya ininya. Nanti aku tunjukin di chat aja langsung ya. Jadi yang pertama candlestick hammer namanya.
Nanti ada aku kasih contohnya hammer. Jadi ketika hammer ini dia nanti muncul, itu biasanya dia akan naik kayak gitu. Terus ada namanya bullish engulfing atau bullish harami. Terus ada marubozu yang bullish marubozu. Jadi ini ketiga candle yang naik lah istilahnya. Nah, jangan lupa lagi ada candle yang untuk bearish kan, yang untuk turun. Jadi ada yang namanya nanti inverted hammer, kebalikannya. Itu juga dia masih menunjukkan bullish, tetapi hammer dan inverted hammer ini nanti aku tunjukin mana yang naik, mana yang turun. Bullish engulfing pun begitu. Ada kalanya engulfing ini bisa dikatakan bullish, bisa dikatakan bearish. Oke, langsung aja ke chart ya. 3 itu aja sih yang biasanya yang paling kuat. Berarti nggak jadi beda waktu sama kan? Sama ya. Bullish engulfing, kok tambahan mungkin, tapi bullish engulfing beberapa kali belakangan ini sering-sering apa namanya fake, nggak akurat. Nah begini, yang dikatakan hammer itu kan berarti bentuk hammer itu seperti ini teman-teman. Yang ini nih, kelihatan kan ya? Jadi dia tidak ada upper tail ataupun ekor yang ke atas. Dia cuma ada lower tail panjang ke bawah sama bodinya tidak terlalu besar, kecil gitu lah. Jadi kayak martil aja, kayak palu gitu, kayak Thor hammer kan. Ini hammer. Inverted hammer ini yang kebalikannya begini, yang di sebelahnya. Nah, jadi yang menghasilkan cuan yang lebih gede itu adalah hammer sama inverted hammer, bullish and marubozu. Misalkan nih, yang dikatakan hammer dia akan naik ketika lagi posisi downtrend. Nah, ini yang namanya reversal sign. Reversal sign-nya itu dari sisi poin yang pertama itu candlestick-nya. Ketika lagi downtrend nih, jerep, harusnya ketika teman-teman lihat seperti ini kan candlestick-nya hammer sama inverted hammer. Harusnya sudah mulai bisa masuk. Terus ditambah lagi ini juga hammer, terus ini juga hammer begitu. Jadi kan coba bayangin dari sini high-nya 228 sampai titik tertingginya ke sini itu kan 270. Jadi itu cukup signifikan begitu untuk reversal sign-nya hammer. Misalkan kalau engulfing itu contohnya kok digerakin? Itu di kiri ada tuh Pak, tapi bearish engulfing nggak sih itu? Yang Di mana dalam Bang? cup lu. Yang mana Itu nih? bearish engulfing bukan sih Pak? Tengah kiri bawah. Yang ada hammer kebalik, nah itu sebelahnya bearish engulfing, kirinya. Sebelah Ini hammer kebalik. Kiri. Sebelah hammer kebalik. hammer Kirinya. Ini kan? Yang sebelah inverted hammer ini lah Pak. Itu bullish. Oh enggak, itu bukan yang ini nih. Gue nggak begitu jelas nih yang tengah ini nih. Yang sebelah inverted hammer yang tengah, yang hijau. Enggak sih. Oh, ini yang marubozu nih, ada nih contoh marubozu. Ya, marubozu yang hijau. Ntar ini dihapus dulu ya. Ini hapusnya gimana nih? Kok enggak ini? Digedein aja ya. Nah, ini nih marubozu. Marubozu itu jadi dia nggak ada upper tail sama lower tail. Begitu. Jadi marubozu ini juga dihitung marubozu juga. Jadi upper tailnya kecil aja gitu. Ataupun marubozu yang paling kuat tuh yang nggak ada ininya, yang nggak ada upper tailnya. Engulfing mana ya? Bentar, kita cari dulu. Engulfing itu jadi dia ada satu candle lebih gede, jadi dua candle, dia kombinasi dua candle. Jadi satu candle gede, satu candlenya dia lebih kecil di dalam body candle yang lebih gede itu tadi. Itu namanya engulfing. Wait. Nah,
begini ya teman-teman. Bentar, ini tadi kan inverted hammer. Iya, hammer sama inverted hammer kalau lagi downtrend terus ada hammer inverted hammer itu menunjukkan akan memberikan kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, tetapi kebalikannya ketika ada lagi uptrend, jebret teng 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 teng, tiba-tiba ada inverted hammer atau hammer, ini harusnya dihindari nih. Jangan sampai teman-teman udah di titik ini nih, udah dilihat nih. Besoknya di yang candle yang ini ikutan beli, ini kan turun nih. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Nah, atau misalkan ini nih juga nih lagi naik, jebret, nah turun kan gitu. Bullish engulfing. Ya, itu aja sih bullish engulfing sama itu sih. Mungkin kalau ntar kalau mau lebih lanjutnya bisa ditambahin di next season. Oke, itu Mbak. Sama yang begini nih, yang begini-begini ini namanya doji. Ketika lagi uptrend terus ada doji ini harusnya dihindari, makanya kayak KF ini harus dihindari. Sama ketika lagi downtrend tiba-tiba ada doji seperti ini. Ini kan namanya doji, maksudnya doji itu adalah uptail sama lower tailnya ada terus bodinya yang kecil begini, mini begini bodinya. Ini namanya doji, candle doji seperti itu. Nah, ketika lagi uptrend terus ada doji, ini namanya northern doji, ini harus dihindarin. Tetapi ketika lagi downtrend terus ada southern doji, harusnya kita udah bisa ngambil pilihan untuk masuk kayak gitu.